Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vendasari, NIM 2010206059, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Dosen pengampu Bapak Khairul Anwar, MSI. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai produktivitas kerja. 1. Pengertian produktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan sebuah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumber daya atau faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Produktivitas bertujuan untuk menghasilkan atau meningkatkan hasil, barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisiensi. Di dalam produktivitas kerja memiliki dua dimensi, yaitu 1. Efektivitas yang mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Dan yang kedua yaitu efisiensi, yang berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi penggunaannya. Ada beberapa pengertian produktivitas kerja menurut para ahli. Di antaranya yaitu 1. Menurut Mathis dan Jackson. Menurut Mathis dan Jackson, bahwa produktivitas adalah ukuran dan kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. 2. Menurut Sedarmayanti 2009. Sedarmayanti mengatakan bahwa produktivitas kerja adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Yang ketiga, menurut Sinunga 1997. Sinunga mengatakan bahwa produktivitas kerja adalah jumlah output yang dihasilkan seseorang secara utuh di dalam satuan waktu kerja yang dilakukan meliputi kegiatan yang efektif dalam mencapai hasil atau prestasi kerja yang bersumber dari input dan menggunakan bahan secara rutin atau efisien. Dan yang keempat, menurut Nasution 2001. Nasution mengatakan bahwa produktivitas kerja adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara mereka, jumlah barang dan jasa yang diproduksi, dengan sumber yang digunakan untuk menghasilkan hasil. Itulah beberapa pengertian produktivitas menurut para ahli. Selain itu, peningkatan produktivitas bukan disebabkan oleh peningkatan alokasi pemasukan dari segi jumlah, melainkan oleh peningkatan kualitas. Melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan modal yang sama, pertumbuhan keluaran akan meningkat lebih cepat apabila mutu dan kualitas sumber daya itu meningkat. Dalam suatu organisasi, produktivitas merupakan pencerminan kemajuan dan kemampuan organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat dikemukakan bahwa produktivitas adalah rasio antara output berupa barang atau jasa dengan input yang berwujud manusia, modal, material atau bahan baku atau tenaga. Pada suatu lingkungan bisnis, penyempurnaan produktivitas adalah sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan manajer dengan mengurangi biaya, menghemat sumber daya yang terbatas, dan meningkatkan keuntungan. 2. Aspek-aspek dalam produktivitas kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam produktivitas kerja pasti memiliki aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Dan aspek tersebut diantaranya yaitu 1. Perbaikan terus-menerus. Salah satu implikasi adalah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan suatu pekerjaan seluruh dihadapkan pada tuntutan yang terus-menerus berubah seiring dengan perkembangan zaman.
Yang kedua, tugas pekerjaan yang menentang. Dalam jenis pekerjaan apapun akan selalu terdapat pekerjaan yang menganut prinsip minimalis, yang berarti sudah puas jika melaksanakan tugasnya dengan hasil yang sekedar memenuhi standar minimal. Yang ketiga, ada kondisi fisik tempat bekerja. Telah umum dikatakan baik oleh pakar maupun praktisi manajemen bahwa kondisi fisik terdapat tempat bekerja yang menyenangkan, diperlukan, dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, juga terdapat beberapa aspek-aspek produktivitas kerja menurut Kusuma dan Nugraha, yaitu 1. Motivasi kerja. Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi, maka produktivitas akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan untuk menghasilkan yang lebih baik. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas kerja. Efisiensi dan efektivitas kerja adalah modal untuk menunjang produktivitas. Sebab adanya efisiensi dan efektivitas dalam bekerja akan menimbulkan efektivitas yang tinggi. 3. Kemampuan bekerja. Kemampuan kerja seorang karyawan sangat menentukan hasil produksi. Apalagi kemampuan karyawan tinggi, maka akan menghasilkan produk yang tinggi. Sebaliknya, jika kemampuan karyawan rendah, maka akan menghasilkan produk yang rendah. Yang keempat, pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman dan pengetahuan karyawan sangat berpengaruh terhadap produksi yang dihasilkan. Akan tetapi, lebih tinggi apabila seorang karyawan mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Sulistiani dan Rosidah. Di antaranya yaitu 1. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun seseorang dalam pemecahan masalah, daya cipta termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya. 2. Keterampilan atau skill. Keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Keterampilan dapat kita peroleh melalui hasil belajar dan berlatih. Dengan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang pegawai, diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif. 3. Kemampuan. Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai. Konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencangkup sejumlah kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemampuan. Dengan demikian, apabila seseorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, maka diharapkan memiliki ability yang tinggi juga. 4. Sikap atau attitude. Sikap merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan. Jika kebiasaan yang terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungannya dengan perilaku kerja, maka seseorang akan menguntungkan. Apabila kebiasaan-kebiasaan pegawai adalah baik, maka hal tersebut dapat menjamin perilaku kerja yang baik pula. Contohnya, seorang pegawai mempunyai kebiasaan tepat waktu, disiplin, simpel, maka perilaku kerja juga baik. Apabila diberi tanggung jawab, maka akan menepati aturan dan kesepakatan. 5. Perilaku. Perilaku manusia juga akan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam diri pegawai, sehingga dapat mendukung kerja yang efektif. Dengan kondisi pegawai tersebut, maka produktivitas dapat dipastikan akan dapat terwujud. Selain menurut Sulistiani, ada juga beberapa faktor untuk meningkatkan produktivitas kerja. Menurut pendapat dari Payaman J. Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, ia mengatakan bahwa terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, yaitu yang pertama, kualitas dan kemampuan pegawai. Faktor ini dipengaruhi antara lain oleh tingkat pendidikan dan latihan.
adanya motivasi kerja, etos kerja, mental, serta kemampuan fisik pegawai yang bersangkutan. 2. Sarana pendukung. Sarana pendukung dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Yang menyangkut lingkungan kerja, termasuk teknologi dengan cara produksi, sarana dan peralatan produksi yang digunakan. 2. Yang menyangkut kesejahteraan pegawai yang tercermin dalam sistem pengupahan dan jaminan sosial serta jaminan kelangsungan kerja. Yang ketiga, supralangsung. Faktor supralangsung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kebijakan pemerintah, baik di bidang moneter, perjanjian usaha, ataupun perpajakan. Yang kedua, pengaruh industrial, menyangkut persetujuan kerja antara pengusaha dan pekerja. Dan yang ketiga, administrasi perusahaan, menyangkut kemampuan administrasi di dalam mengalokasikan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan secara maksimal. 4. Lingkungan perbaikan produktivitas. Ada beberapa bidang-bidang yang berkaitan dengan program peningkatan atau perbaikan produktivitas, antara lain: yang pertama, mencangkup dinamika perubahan-perubahan di dalam struktur organisasi. Yang kedua, mencangkup proses-proses dalam manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mencangkup prosedur-prosedur dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Adapun lingkup perbaikan produktivitas menurut Gomez antara lain: 1. Fleksibilitas dalam melakukan prosedur-prosedur pelayanan sipil. 2. Sentralisasi manajemen yang mendukung pelayanan mengetik, dokter gaji, dan pembelian. Yang ketiga, mengumpulkan laporan keuangan untuk meningkatkan pendapatan. Yang keempat, desentralisasi. Yang kelima, konsolidasi pelayanan-pelayanan. Yang keenam, penggunaan modal-modal keputusan ekonomi rasional. Setiap organisasi pada umumnya pasti ingin memperbaiki kinerja dengan cara melakukan perbaikan produktivitasnya, namun usaha tersebut tidak selalu berhasil. Oleh karena itu, Bresler mengungkapkan adanya kesukaan dalam melaksanakan perbaikan produktivitas karena hal-hal berikut. Pertama, perintah dari manajemen puncak. Kedua, definisi dari rasional tidak jelas. Ketiga, perangkap pengangkatan koordinator. Keempat, kegagalan dalam mengukur kesiapan organisasi. Kelima, pengukuran mengantung. Dan yang keenam, ketidakjelasan tanggung jawab dan akuntabilitas yang rendah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi produktivitas kerja. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dalam video, saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.